Terkait dengan KTT ASEAN, Mas, apa Mas pandangan Mas? Ya, saya kira KTT ASEAN tahun ini ya 2023 ini punya nilai strategis bagi Indonesia. Yang pertama karena Indonesia tahun ini mendapatkan giliran sebagai ketua ya. Jadi keketuaan dipegang oleh Indonesia, dalam hal ini oleh Presiden Jokowi. Yang kedua, KTT ini kan boleh dibilang KTT di mana pasca pandemi COVID itu sudah benar-benar nampak, benar-benar dimulai, dan ini berbeda dengan KTT ASEAN pada tahun lalu di mana masih ada sisa-sisa pandeminya. Kalau sekarang ini kan boleh dibilang tidak ada. Nah, karena itu arti strategisnya adalah bahwa KTT ini diharapkan tentu tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi semua negara ASEAN itu menjadi milestone ya, titik tolak baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, yang lebih dari itu yang kita harapkan tentu adalah dalam KTT ini diambil sebuah keputusan yang strategis. Misalnya apa? Misalnya perdagangan di antara negara-negara ASEAN seyogianya tidak lagi tergantung dengan mata uang US dollar ya. Kita bisa melihat misalnya perkembangan yang baru-baru ini terjadi ya, di mana trade and investment deal antara Prancis dengan China itu tidak lagi kemudian menggunakan mata uang US dollar, tapi mereka menggunakan mata uang masing-masing. Tentu kemudian kalau dalam konteks Prancis adalah euro, dalam konteks China adalah yuan, RMB. Nah, kita ingin ada langkah maju ya. Jadi perdagangan antar negara ASEAN mestinya menggunakan mata uang dari masing-masing negara, tidak kemudian tergantung dari mata uang asing lainnya. Tinggal menghitung hari saja, kepala negara, tamu-tamu VIP dari berbagai negara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN akan tiba di Labuan Bajo. Itu artinya akan ada ribuan orang yang terlibat dalam KTT yang akan berada di Labuan Bajo selama 2 minggu ya. Karena dalam catatan kita sejak tanggal 1 sampai 14 seluruh kamar hotel yang jumlahnya 1.500-an itu sudah terisi semuanya, sudah di booking ya. Jadi Labuan Bajo itu pada 2 pekan itu menjadi kota yang ramai. Tamu-tamu KTT itu yang tidak kebagian penginapan boleh menyewa rumah-rumah masyarakat, dan itu sudah diimbau oleh pemerintah daerah agar rumah-rumah boleh disediakan yang cocok ya, disewakan kepada tamu-tamu KTT ini. Selain rumah, mobil juga. Itulah efek domino dari penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang berkenan memilih Labuan Bajo sebagai tempat perhelatan KTT ASEAN atau ASEAN Summit pada bulan Mei 2023 mendatang. Hal ini menjadi tonggak sejarah karena sejak awal NTT belum pernah atau tidak pernah menjadi tuan rumah dalam perhelatan internasional satu kali pun, dan sekaligus adalah momentum yang tepat bagi kita untuk memperkenalkan Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, Manggarai Barat, sebagai kawasan wisata super premium sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Memperkenalkan Labuan Bajo sebagai kawasan ekonomi yang terus develop dan wilayah yang selalu aman dan siap untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan bertaraf internasional lainnya. Saya Isha Muhammad Zabi, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Kabupaten Manggarai Barat siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan KTT ASEAN Summit tahun 2023 di Labuan Bajo. Ayo ke Labuan Bajo. Labuan Bajo untuk NTT, Labuan Bajo untuk Indonesia. Saya Pendeta Yeni Sofiani Isliko, Sarjana Sains, Ketua Majelis Jemaat Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo, Klasis Flores Barat, mengucapkan selamat datang bagi peserta KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai destinasi pariwisata super prioritas. ASEAN Summit 2023 mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Doa kami, Tuhan memberkati para pemimpin ASEAN dengan hikmat-Nya sehingga dapat mengikuti pertemuan dengan baik dan sukses, serta beri dampak positif demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dunia dan kawasan menjadi motor perdamaian dan kesejahteraan.